Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, pada hari ini kita bersama-sama kembali hadir di tempat ini, di Wihara, di Bhaktisala, melakukan suatu puja sebagai rasa bakti kita kepada Triratna. Baik, hari ini saya ingin mengambil, seringkali kita membaca Dhammapada, ya, umat Buddha itu sebaiknya dibiasakan untuk mengambil satu teks. Oh, ada Dhammapada, diambil Dhammapadanya. Ya, jadi di sini saya ingin mengambil satu kisah, dan di sini ada syair Dhammapada, yaitu bab 5, syair yang ke-67. Bila mana suatu perbuatan setelah selesai dilakukan membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu tidak baik. Orang itu akan menerima akibat perbuatannya dengan ratap tangis dan wajah yang berlinang air mata. Nah, Bapak Ibu, kenapa ada syair tersebut? Pasti ada kisah di balik mengapa Buddha membabarkan syair Dhammapada bab 5, syair yang ke-67 tersebut. Ternyata pada saat itu, jadi saya akan di sini ada kisahnya, Anda boleh membaca teksnya di dalam Dhammapada kata-kata. Tapi saya akan menceritakannya kepada Anda semua. Jadi berdasarkan kisah seorang petani. Jadi pada saat itu di suatu kota ada sekelompok pencuri yang malam-malam gerusak-gerusuk mencuri di semua rumah orang kaya. Akhirnya si pencuri tersebut berhasil dengan segala cara untuk merampok atau mencuri barang yang ada di rumah orang kaya tersebut. Diambil, dan biasa kan namanya pencuri itu nggak mungkin cuma satu kalau mau mencuri di satu rumah. Akhirnya beberapa orang. Nah, sekelompok orang pencuri ini setelah berhasil merampok, dia pergi ke suatu tempat dan dia mulai membagi hasil curian. Hasil curiannya dibagi-bagi, udah dikantong-kantongin, terus akhirnya udah bagi-bagi. Setelah bagi-bagi, akhirnya semua setelah selesai, biasa, dadah, bye-bye, berpisah ya. Nah, setelah berpisah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat membagi hasil curian ini, dia membaginya di sebuah ladang. Akhirnya ketika satu-satu berpisah untuk meninggalkan ladang tersebut, ada satu bungkus yang terjatuh. Dan ternyata satu bungkus yang terjatuh ini adalah bungkusan yang isinya tuh uang semua. Di uang banyak banget, jatuh tuh satu kantong. Aduh, yang nemuin bisa beruntung ya. Nah, akhirnya dia nggak tahu karena malam-malam. Pada saat di pagi, esok paginya, Buddha setiap pagi pasti akan melihat mana makhluk yang harus dibantu oleh Buddha untuk mencapai pencerahan. Dan pada saat itu Buddha melihat ladang yang ada si petani. Akhirnya si petani yang sedang menggarap ladang tersebut, akhirnya Buddha menghampiri ladang tersebut dan berjalan untuk berpindah patah, dan Buddha pada saat itu ditemani oleh Ananda. Ananda bersama Buddha berjalan di ladang, dan akhirnya Buddha hanya melihat, Ananda, lihat ada seekor ular yang sangat berbisa, kata Buddha kepada Ananda. Kemudian Ananda menjawab, iya Buddha, sangat berbisa sekali. Kemudian Ananda pergi. Si petani yang tadinya santai menggarap ladangnya kaget. Oh, ada Buddha dan juga
ada Ananda dan bilang bahwa ada ular berbisa. Wah, gawat dong ada ular berbisa. Akhirnya dia mencari dan mulailah dia menemukan kantong yang berisi uang tersebut. Ketika menemukan mana ularnya, nggak ada. Adanya cuman kantong. Ketika dilihat, oh kantongnya lumayan besar. Dia tidak melihat kalau di dalamnya ada uang. Akhirnya si petani tersebut dengan lugunya dia membawa kantong tersebut dan mulai menyimpannya di suatu tempat. Nah, ketika si orang kaya mengetahui di rumahnya kehilangan barang, akhirnya dia mencari kemana ini, siapa yang nyuri ini barang saya. Akhirnya si orang kaya tersebut dia lari dari rumahnya dan ternyata yang terdekat adalah ladang si petani. Akhirnya dia pergi ke ladang dan dia mulai melihat ada jejak kaki. Wah, ini ada jejak kaki. Jangan-jangan ini jejak kaki si pencuri. Akhirnya diikutin terus jejak kaki tersebut dan sampailah si jejak kaki tersebut adalah jejak kaki si petani. Akhirnya si petani dituduh dan ternyata ada kantong. Dan ketika dibuka ternyata kantongnya adalah uang yang adalah milik si orang kaya. Dengan penuh amarah orang kaya tersebut membawa si petani menghadap raja. Raja, inilah petani yang telah merampok, mencuri rumah saya. Si petani dengan berusaha sekuat tenaga, dia berusaha untuk membela dirinya. Tapi apa daya, nggak bisa. Dia nggak mampu untuk membela dirinya. Akhirnya raja pun memutuskan bahwa karena dia mencuri rumah orang kaya, maka hak orang kaya tersebut untuk membunuh si petani. Akhirnya ketika raja menetapkan bahwa orang kaya berhak untuk membunuh, si orang kaya pun membawa petani menuju suatu tempat untuk dieksekusi. Nah, ketika sepanjang perjalanan, sang petani yang penuh dengan rasa sedih, dia mulai merenungkan kejadian di pagi hari. Kemudian dia mengulang perkataan Buddha. Hai Ananda, ada seekor ular berbisa. Ananda menjawab, iya Bante, iya Buddha, ada seekor ular sangat berbisa. Akhirnya sepanjang jalan dari tempat ladang sampai tempat eksekusi, si petani tersebut hanya mengulang perkataan Buddha dan perkataan Ananda. Ada seekor ular berbisa. Ia sangat-sangat berbisa. Terus sampai akhirnya si pengawal ini kegandengan, keberisikan. Akhirnya, apa yang kamu mau? Dia cuma terus mengulang percakapan antara Buddha dan Ananda. Sampai akhirnya pengawal tersebut memohon kepada raja. Raja akhirnya kembali ke raja. Raja, ini saya nggak tahu si petani ini tuh maunya apa. Dari tadi cuma mengulang apa yang dikatakan oleh Buddha dan Ananda. Akhirnya raja, wah jangan-jangan dia minta pertolongan Buddha. Baiklah, saya akan mengundang Buddha. Akhirnya raja pun berhasil mengundang Buddha dan Buddha hadir untuk dimohon kesaksiannya. Jadi gitu-gitu Buddha pernah jadi saksi. Nah, jadi ketika raja memohon kepada Buddha, oh Buddha, apakah betul kejadian di pagi hari tersebut? Mulailah Buddha menceritakan yang terjadi sebenarnya. Dan Buddha mengiyakan apa yang telah Buddha katakan bahwa ada seekor ular berbisa, yaitu satu kantong
yang berisi uang yang sangat banyak, pemilik dari si orang kaya. Akhirnya Buddha menjelaskan semua dan raja merasa bersyukur. Raja mengatakan bahwa terima kasih Buddha, jikalau saya tidak berhasil mengundang Buddha datang ke sini, maka saya telah membunuh orang yang salah. Kemudian Buddha menceritakan dan bertemu dengan si petani tersebut. Kemudian Buddha mengatakan syair yang tadi kita bacakan, yaitu syair 5, syair bab 5, syair 67, yaitu bila mana suatu perbuatan setelah selesai dilakukan membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu tidak baik. Orang itu akan menerima akibat perbuatannya dengan ratap tangis dan wajah yang berlinang air mata. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari kisah tersebut seringkali kita mengalami hal yang sama. Seringkali kita tanpa kita sadari, tanpa sengaja, kita melakukan sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja, yang kita anggap oh betul adanya. Tetapi ketika kita telah melakukannya, ternyata membawa suatu penyesalan yang sangat luar biasa bagi kita. Dan akhirnya ketika kita menyesali setiap apa yang telah kita lakukan tersebut, kita hanya bisa menangis. Hanya ratap tangis. Rasa penyesalan tidak ada artinya, ya. Kalau di akhirnya kita menyesal, maka Buddha mengatakan hal yang benar sekali. Jadi untuk mengetahui apakah perbuatan ini baik atau tidak, itu tinggal dicek. Apakah perbuatan ini nantinya akan menyebabkan menyesal atau tidak. Kalau menyebabkan menyesal, maka perbuatan ini tidak baik. Tetapi ketika perbuatan ini menghasilkan suatu kegembiraan yang luar biasa, ya, kebahagiaan yang luar biasa, maka perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang baik. Dan ingat, perbuatan tersebut mana yang menyebabkan penyesalan, yaitu perbuatan yang melanggar 5 sila. Dan perbuatan yang mengkhianati Triratna. Osu ngomongnya mengkhianati. Mengkhianati artinya Anda berpaling dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka mengkhianati Triratna dan melanggar 5 sila merupakan perbuatan yang akan menyebabkan penyesalan dan akhirnya menyebabkan suatu karma buruk yang menghasilkan ratap tangis tiada hentinya. Dan apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita tetap senantiasa ketika kita menyatakan aku berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka Bapak, Ibu, Saudara sekalian semua di rumah, Anda harus menguatkan tekad dengan menyatakan seumur hidupku aku tidak akan berpaling dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hanya Buddha, Dhamma, dan Sangha lah pelindungku. Dan aku akan selalu melaksanakan 5 sila. Maka yang kita lakukan seumur hidup kita, sepanjang hidup kita, maka itu adalah perbuatan yang baik, yang tidak akan membuat penyesalan dan akan memberikan atau menghasilkan manfaat yang luar biasa, yaitu kebahagiaan, bahkan kebahagiaan sejati, yaitu nibbana, kita akan mendapatkannya. Demikianlah sedikit yang bisa kami berikan. Semoga Dhamma yang singkat ini dapat dipahami dan yang paling penting adalah dapat dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Dhamma yang begitu singkat yang hari ini kita pelajari, kita renungkan, kita praktekkan akan membawa manfaat bagi diriku dan bermanfaat
bagi semua makhluk. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara sekalian, para Romo Pandita, Ibu Pandita, para upasaka upasika. Selamat pagi, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.